Kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Kenapa kabarnya luar biasa? Karena Tuhan kita luar. Amin. Ya, mari kita langsung saja melihat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kita harus mengerti dan kita harus menyadari bahwa sekali-kali Allah tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita ini adalah perbuatan tangannya. Dan jika dia membentuk dan menjadikan kita, maka dia akan bertanggung jawab secara penuh kepada setiap kita. Namun saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, di tengah kebaikan Allah yang sedemikian luar biasa, kita juga tahu bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan akibat dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah itu sendiri. Akibat dosa manusia kehilangan kebenaran Allah itu sendiri. Akibat dosa manusia kehilangan kemampuan untuk datang dan mendekat kepada Tuhan. Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Apa itu maut? Maut bukan hanya sekedar kematian. Karena kita semua satu kelak nanti pasti akan mati. Tetapi yang paling mengerikan setelah mati kita mau kemana? Mati di dalam dosa artinya dosa membuat kita berpisah secara kekal dengan Tuhan. Yang tidak akan pernah mungkin kembali lagi. Berpisah dengan Tuhan merupakan suatu yang sangat amat mengerikan dan memilukan setiap hati kita. Bukan cuma sekedar penderitaan lepas penderitaan menjadi bagian dalam hidup kita, tetapi kita tidak akan pernah kembali berjumpa dengan yang menciptakan kita. Wow. Keberpisahan dengan Tuhan itu merupakan sesuatu yang sangat amat mengerikan. Kita lihat begitu banyak orang berusaha untuk mencari Tuhan. Karena mereka mengalami kengerian yang luar biasa. Tetapi semakin keras, semakin berusaha mereka mencari Tuhan. Tuhan justru semakin jauh dari setiap kehidupan mereka. Tetapi kita bersyukur dan kita berterima kasih. Bukan kita yang cari dia, tapi dia Tuhan yang cari setiap kita. Haleluya. Amin. Sehingga bukan kita yang menjadikan dia Tuhan, tetapi dia Tuhan yang pilih kita untuk bisa menjadi umatnya. Berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Nah, Allah membenci perpisahan. Dia tidak pernah merancangkan keberpisahan dari dirinya dengan kita. Kenapa? Karena kita ini dijadikan segambar serupa sewujud dengan dia. Artinya kita ini adalah bahagian dari diri Allah itu sendiri. Karena pada waktu dia menciptakan halik langit dan bumi, dia hanya berfirman. Maka semuanya jadi. Tapi untuk dia menjadikan kita, dia harus berbicara terhadap dirinya sendiri. Dan dia berkata, marilah kita menciptakan, menjadikan manusia segambar, serupa, sewujud dengan kita. Wow. Berarti kita ini adalah bahagian dari Allah itu sendiri. Haleluya. Amin. Sehingga bilang mas sebelahnya, kulihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Nah, bagaimana mungkin dia rela berpisah dengan bahagian daripada dirinya sendiri? Oleh sebab itu Allah menentang perpisahan. Allah menentang perceraian. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu berkeluarga dan berumah tangga enggak akan pernah boleh buka cabang. Satu istri, satu suami cukup. Haleluya.
Amin. Gereja, usaha, pekerjaan boleh buka cabang, tapi berumah tangga enggak boleh buka cabang. Haleluya. Telat aminnya. Lagi apa? Kalau yang begitu-begitu loadingnya lama banget gitu mikirnya. Haleluya. Nah, nah, Allah tidak pernah merancang. Makanya oleh sebab itu lihat, tapi dia, Tuhan itu, dia tahu manusia salah. Karena kesalahannya manusia berdosa. Harusnya kan Tuhan bilang, karena kamu berdosa, karena kamu yang salah, kamu dong datang ke saya. Gitu kan harusnya. Tapi enggak tuh. Dia tahu dosa membuat kamu tidak sanggup mampu datang kepada dia. Dosa membuat kamu kehilangan perspektif yang benar tentang Allah. Maka bukan kita yang datang kepada dia, tapi dia yang datang kepada kita. Wow. Allah menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia mendemonstrasikan kekuatan dan kuasa Allah. Di dalam keadaannya sebagai manusia, dia mendemonstrasikan kesempurnaan Allah di dalam kehidupan manusia. Wow. Dan terlebih lagi dia bukan cuma sekedar mendemonstrasikan mujizat. Sakit sembuh, perempuan pendarahan sembuh, buta melihat, Lazarus mati bangkit. Nggak punya duit suruh mancing, begitu mancing keluar duit dari ikan. Haleluya. Amin. Bukan cuma sekedar itu. Orang berdosa ngelihat mujizat cuma kurang apa Yesus kerjakan mujizat di tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi sampai hari ini? Orang Yahudi masih juga belum percaya. Masih juga nungguin Mesiasnya katanya, haleluya. Padahal Yesus udah datang. Dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri. Tetapi milik kepunyaannya sendiri menolak dia. Akibat penolakannya maka Yesus berkata, jadi barang siapa semua yang menerima dan percaya, maka aku akan menjadikan anak-anak Allah. Berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Berarti saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, keselamatan bukan hanya sekedar untuk suku bangsa Yahudi, tetapi keselamatan Tuhan berikan kepada semua orang yang mau percaya dan datang kepada dia. Namun untuk kita bisa percaya kepada dia, harus dia dulu yang percaya kepada kita. Kita jadi orang percaya, kita dulu percaya sama Tuhan, apa Tuhan dulu percaya sama kita? Kurang jelas pertanyaannya. Kita jadi orang percaya, kita dulu percaya kepada Tuhan atau Tuhan dulu percaya kepada kita? Yang jelas dong. Halo. Kita dulu percaya ke Tuhan apa Tuhan dulu percaya ke kita? Hah? Yang A atau yang B? A, kita dulu percaya ke Tuhan. B, Tuhan dulu percaya sama kita. Kamu yang A atau yang B? Wih, goyang kapal. Kamu jadi orang percaya, Tuhan yang percayain dirinya ke kamu atau kamu dulu yang percayain diri kamu ke Tuhan? Aku dulu percaya sama Tuhan. Mikir baru jawab. Haleluya. Amin. Bukan kita dulu percaya sama Tuhan. Enggak. Begitu lahir Anda udah berdosa terus jauh dari Tuhan tuh. Nyari si Tuhan, ketemunya bukan Tuhan tapi itu dia tuh. Kalau bukan Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita, maka kita nggak akan pernah mungkin mengenal kepada Tuhan yang benar. Haleluya. Amin. Kapan kita bisa percaya? Kalau saya, saudara sih enggak. Saya bisa percaya kepada Tuhan pada waktu saya sudah sampai pada pintu gerbang maut, di mana saya lagi tidak mempunyai pengharapan kepada manusia. Pertolongan manusia nggak bisa berharap kepada saya. Baru di situ Tuhan bilang, hai bro, percaya dong sama saya. Amin. Maka saya berseru kepada dia. Pada waktu saya berseru kepada dia, saya pikir penghukuman akibat dosa yang saya terima
Ternyata dia bilang, hei, bukan penghukuman yang aku berikan kepadamu, tetapi penerimaan, pengampunan, pemulihan, dan pengakuan bahwa engkau adalah anak Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Dan saya renungkan, ternyata iya juga. Yesus mati udah 2000 tahun yang lalu. Saya lahir di tahun 91. Hidup di dalam dosa sampai usia 34 tahun. Usia 34 tahun karena dosa matang di dalam hidup saya. Akhirnya mau membawa saya kepada kebinasaan. Tapi Tuhan mencegahnya hanya sekedar sampai pada pintu gerbang maut. Saya bisa melihat kengerian maut. Di tengah kondisi situasi seperti itu, Yesus bilang, hai bro, datang kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sesungguhnya sebelum engkau memintanya, sebelum engkau menyadarinya, anugerah keselamatan aku peruntukkan kepadamu dari sejak 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Amin. Namun saya meraihnya di usia 34 tahun, 20 tahun lalu. Aduh, tepok jidat. Kalau tahu begitu mah ya elah. Dari sejak masih kecil, dari sejak masih muda aja. Sehingga aku gak perlu dulu menjalani kehidupan yang gak enak. Haleluya. Kehidupan yang begitu menderita dan mengerikan, dikuasai, dibelenggu oleh dosa. Tahu kebenaran tetapi gak sanggup mampu hidup di dalam kebenaran. Tahu itu jahat tetapi semakin tahu justru semakin jahat. Kalau tahu begitu, saya bertobat datang kepada dia dari sejak dini aja. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, bertobat jangan bilang besok lah, kalau nyampe besok. Haleluya. Apalagi nyohor, oh kemarin saya bertobat. Basi bro, haleluya. Yang penting adalah hari ini. Karena Tuhan berkenan kepada kita setiap hari. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Oleh sebab itu serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada dia. Maka dia akan berkuasa di dalam hidupmu. Dan hidupmu akan mempunyai kuasa. Berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Dosa membuat perseteruan antara kita dengan Tuhan. Dosa membuat kita justru semakin jauh daripada Tuhan. Di tengah ketidakmampuan manusia datang kepada Tuhan, Tuhan datang dalam wujud manusia untuk menyelamatkan kita. Setelah dia mendemonstrasikan kekuatan dan kuasa Allah, maka dia harus menyelesaikannya. Penyelesaiannya tiada lagi lain. Dia harus mati akibat dosa saudara dan saya. Karena bentuk keadilan Allah, dia harus menghukum dan menghakimi dosa. Tetapi dia tidak pernah mau dan kepengenan untuk menghakimi kamu dan menghukum kamu. Haleluya. Amin. Jika dia menghukum dan menghakimi kamu, itu identik dia sedang menghukum dan menghakimi dirinya sendiri. Bilang sama sebelahnya. Oleh sebab itu jangan suka menghakimi. Haleluya. Apalagi menghukum. Amin. Dia tidak ingin kerjakan itu. Maka lihat, karena kasih Yesus kepada Bapa di surga. Waktu manusia jatuh dalam dosa dan berpisah, Allah mengalami kesedihan yang mendalam, saudara. Kita aja ngalamin keberpisahan dengan orang yang kita cintai, aduh. Apalagi dia yang menciptakan kita, dia harus berpisah. Dia gak rela, saudara. Haleluya. Amin. Gak rela. Oleh sebab itu dia berani. Ya, dia naik tergantung di atas kayu salib, saudara. Dia mengenal deh akan kepiluan dan kesedihan hati Bapa di surga. Dan gak ada jalan lain untuk bisa mengembalikan. Untuk bisa agar kasih Tuhan dicurahkan di dalam hidupmu. Agar penghukuman diubah menjadi penerimaan, pengampunan dan kasih. Maka gak ada lagi lain. Harus ada yang dikorbankan. Dan korban yang berkenan kepada Allah, yaitu anak domba yang tiada bercacat dan tiada bercelah. Itulah yang berkenan di hadapan Allah. Dan tiada satupun manusia yang sanggup memenuhi standar itu. Selain daripada Yesus Kristus itu sendiri. Haleluya. Dan dia dengan seorang diri. Hanya dia satu-satunya. Tiada lagi yang lain. Kisah 4 ayat 12 berkata bahwa di bawah kolong langit ini
tiada nama lain yang dapat diberikan kepada kita, yang hanya oleh karena nama itu kita diselamatkan. Haleluya. Amin. Siapa dia? Yesus. Berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Yesus menjadi korban yang tiada bercacat celah, yang layak, saudara. Dan dosa bermanifestasi di dalam jiwa, menghancurkan roh. Dan tempat dosa bermanifestasi di dalam tubuh. Oleh sebab itu jangan terlalu suka mengentertain tubuhmu. Amin. Entertain tubuh nih saya lagi kena nih. Celuk, maksud Tuhan saya juga kata Tuhan. Kenapa nih berat badan udah semakin naik nih? Makan cuma sekedar untuk hidup atau sekedar untuk entertain kamu? Nah loh, tadi kita baru sharing tuh. Betul? Waktu masih biasa-biasa, ya makannya biasa, betul? Kenapa? Begitu sudah diberkati, terus makannya juga berlebihan. Ini jawabannya Pak. Kalau udah diberkati jangan suka ngentertain tubuh. Haleluya. Amin. Jangan entertain tubuh kita. Karena tubuh itu tempat dosa itu bermanifestasi. Nah oleh sebab itu diperlukan tubuh untuk menggantikannya agar penghukuman itu bisa digenapi. Dan Allah tidak ingin menghukum kamu. Allah tidak ingin menghakimi kamu. Lihat, setiap salah pelanggaran dan dosa yang kamu kerjakan ditimpakan kepada tubuh Yesus di atas kayu salib. Wah. Saya sih berulang kali mengalami masa-masa yang sangat amat mengerikan dalam hidup saya. Bahkan berulang kali nyawa itu sudah ya tipis banget deh, udah serambut gitu. Saya pernah tertembak petugas di kaki dan di kepala. Ya deh cuman sekedar beda. Belok dikit aja deh. Udah gak ada si Jeki hari ini saudara. Takser bisa ke depan gitu. Mestinya kan tak lempeng aja gitu. Habis saudara, gak ada. Tapi peletak ser ke depan sini saudara. Waduh. Umur 17 tahun. Ya karena saya ketembak karena saya memang bersalah. Kan begitu. Terus usia 19 tahun. Berantem kalah lagi. Memang gak ada tampang jagoan sih. Ya memang manusia gak ada yang jago lah. Yang ada cuman ayam. Berarti kalau manusia saya jago dia. Kamu yang ngomong bukan saya. Haleluya. Amin. Berantem kalah. Ketusuk 11 lubang badannya. Dari kepala, paru-paru. Semua 2500 cc darahnya tercurah saudara. Napas udah ngap-ngapan. Dokter udah bilang tungguin aja ntar lagi juga pulang. Gak usah diapa-apain udah ya. Sekedar jahit-jahit aja deh lubang-lubangnya deh. Darah itu. Saya bilang ini dokter ngomong sembarangan aja. Belum. Haleluya. Amin. Tapi lihat orang boleh memprediksikan bakal mati. Tapi kalau Tuhan bilang belum. Haleluya. Amin. Enggak tuh. Belum lagi apalagi saya menjadi pecandu narkoba yang begitu parah 17 tahun. Aduh overdosis bahkan berulang kali hampir mati tuh. Dan akibatnya saya sering kali keluar masuk kantor polisi dan penjara. Penderitaan yang saya alami itu merupakan sebab dan akibat kesalahan saya. Otomatis itu memberikan kekuatan bagi saya untuk bisa menahannya. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi kalau gak rela masuk penjara ya jangan buat jahat kan gitu. Haleluya. Amin. Kadang-kadang buat jahatnya berani gitu masuk penjara takut. Norak banget loh. Haleluya. Amin. Kalau takut masuk penjara takut juga dong buat jahat. Amin. Bilang mas sebelahnya itu saya banget. Nah saya kasih dan dikasih Tuhan. Tetapi Yesus dia mengalami penderitaan yang harusnya dia gak alami. Dia tidak berdosa, dia tidak bersalah. Tetapi dijadikan bersalah, dijadikan berdosa karena kita. Bahkan dia tidak didapati kesalahannya. Bahkan sampai hari terakhirnya dia tergantung di atas kayu salib. Prajurit yang menyalibkannya juga menutupnya. Serta berkata sungguh benar dia adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Tidak didapati kesalahannya. Tetapi dia didakwa. Tetapi pada waktu dia didakwa dia diam
Memang betul sih ya. Kalau orang benar nggak perlu pembela tuh, hanya orang nggak benar yang perlu pembela. Sehingga orang nggak benar ketemu yang nggak. Nah, itu dia tuh. Bilang mas sebelahnya, itu bukan kamu. Haleluya. Amin. Orang benar dia nggak perlu membela. Kenapa? Karena dia tahu dan dia kebenaran itu sendiri. Dia menanggung setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kita yang harusnya dia nggak tanggung. Itu tuh yang membuat dia berdoa di Taman Getsemani, keringatnya bercucuran bahkan bercampur dengan darah. Ada pembuluh-pembuluh darah di kepalanya yang pecah, saudara. Yesus tuh nggak takut dengan semuanya. Gak ada takutnya nih. Badai diharik, diem tuh. Haleluya. Amin. Setan dibilang, setan, go keluar, pergi langsung, haleluya. Amin. Tapi yang membuat dia bercucuran keringat bercampur darah. Pada waktu dosa saudara dan saya ditransfer ke tubuhnya. Wow. Dia adalah pribadi yang kudus, yang tiada bernoda, tiada bercelah. Dimasukkan sesuatu yang tidak kudus. Aduh. Sebagaimana tubuh saya yang sehat ketusuk dengan benda yang tidak steril. Yang tidak steril itu memberikan dampak infeksi di dalam tubuh saya. Sedemikian juga kesucian Yesus. Dimasukin dosa itu memberikan infeksi secara supranatural di dalam tubuhnya. Itu yang membuat dia berkata, jikalau mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Namun karena kasihnya kepada dia dan kepada kamu dan saya. Dia rela dan berkata, namun bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu lah yang terjadi dan berdaulat di dalam kehidupanku. Wow. Pada waktu dia menyerahkan beban itu sepenuhnya kepada Bapa di surga. Malaikat Allah datang berkemah di sekelilingnya. Mengawali dia, melindungi dia, memberikan kekuatan untuk dia masuk di dalam kehendak Allah yang sempurna. Haleluya. Amin. Apa kehendak Allah yang sempurna? Maka dia harus naik di atas kayu salib. Dia membiarkan dirinya dianiaya, dicambuk, diludahin. Aduh. Makanya saya kalau ke Israel tuh, pas jalan di jalan Via della Rosa itu, saya selalu ambil momen di mana travel di sana ngatur supaya ada prosesi jalan pikul salib. Salibnya cuma replika kecil, tapi lumayan lah. Harus dibawa berdua, yang satu pegang panggul, yang satu pegang ujungnya gitu. Terus jalan di jalan Via della Rosa yang merupakan pasarnya orang Palestina. Hayu lu. Dia bilang, Pak nggak bisa pagian dikit. Justru saya lagi tunggu biar ramean dikit. Haleluya. Amin. Kenapa? Dia lagi mikul salib diliatin orang. Saya cuma bilang, baru diliatin aja malu. Yesus diludahin gak malu. Cepetan jalan. Haleluya. Amin. Sampai akhirnya gak ada yang tanam. Aduh Tuhan. Nah, hancur semua. Mereka merasakan bagaimana Yesus di dalam penderitaannya untuk menyelamatkan kita. Yesus rela pikul kayu salib, diludahin, dianggap pendusta. Waduh. Jenggotnya dicabutin, berdil. Itu duri, mahkota duri itu yang gak pas. Ditaruh di kepalanya baru pakai sebatang bambu di. Supaya apa? Supaya kita nih mempunyai pemikiran Kristus. Gembala sidang tadi kita berkata, hendaklah pikirkan perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Pikiran-pikiran yang najis, yang culas itu sudah dimahkotai duri. Haleluya. Amin. Sehingga engkau mempunyai pemikiran penuh dengan kemuliaan Allah. Berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Dan akhirnya semua dosa transfer kepadanya. Sehingga dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Wow. Pada waktu dosa masuk, yang tadinya dia selalu berkenan, tapi pada waktu dosa masuk kepada dia, maka Allah memalingkan wajahnya. Allah memalingkan wajahnya dan memandang kepada siapa?
Tadinya Jeki berdosa. Jeki berdosa, Tuhan jangankan mau lihat, ngelirik aja udah jijik Tuhan. Haleluya. Amin. Dia lihat kepada Yesus, kepadamu aku berkenan. Tiba-tiba dosa ini pindah ke sini. Celek, maka Allah memalingkan wajah daripadanya. Akhirnya dia ngelihat siapa? Nah, Jeki. Jeki mewakili siapa? Bilang sama sebelahnya, gue juga bro. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Tadinya Tuhan gak mau lihat kamu karena ada dosa. Tapi begitu dosamu dipindahkan kepada Yesus, maka lihat Allah memalingkan wajahnya dari Yesus karena dikuasai dosa. Dan dia kembali memalingkan wajahnya kepadamu. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Amin. Berarti semua dosa di dalam hidup kita harusnya ikut mati bersama dengan Yesus. Sehingga Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Coba kita lihat. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah kapan? Kapan? Demikianlah kapan? Bukan kemarin atau besok. Haleluya. Amin. Tetapi demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2-nya, Roh, haleluya, yang memberi hidup telah apa? Memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya dosa tidak lagi berkuasa atas tubuhmu. Amin. Artinya maut tidak lagi menjadi bagian dalam hidup kita. Artinya kita tidak akan pernah lagi berpisah dengan Tuhan. Haleluya. Di dalam Yesus sekarang kita kembali dipersatukan dengan Dia. Aduh, mana contohnya nih? Ya. Boleh gak dikorbanin nih Pak? Boleh ya dikorbanin ya? Darah Yesus ada terkorban buat kita kan? Oke. Buat contoh aja. Ambil warna yang dominan, warna apa? Ini warna dominan apa? Pada waktu engkau di dalam Kristus, hukum dosa dan hukum maut tidak lagi berkuasa dalam hidupmu. Kita yang tadinya tidak benar, di mana hukum dosa dan maut menjadi bagian kita. Amin. Tapi pada waktu kita menerima Yesus, lihat. Kamu tidak lagi dikuasai oleh hukum dosa dan hukum maut. Dan sekarang Roh Allah. Karena Kristus Dia ada bersama dengan kita. Amin. Dan kebersamaannya bukan seperti orang pacaran, amplop dan perangko. Haleluya. Kalau amplop dan perangko karena faktor kimia dan cuaca bisa lepas. Amin. Tapi di dalam Tuhan sebagaimana pernikahan, yaitu gamil. Lihat. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan lagi. Dua pribadi dijadikan diremet-remet tuh. Pembenaranmu sendiri sekarang masuk pada kebenaran Tuhan. Haleluya. Amin. Hidupmu yang lama lalu sekarang kau hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Akhirnya lihat. Ada berapa bilangannya? Berapa bilangannya? Ada berapa unsur di dalamnya? Anda bukan lagi dua, tapi Anda satu. Haleluya. Amin. Rahasia ini besar. Sebagaimana pernikahan. Tuhan mempersatukan kamu laki-laki dan perempuan. Yang diikat dengan janji kudus. Oleh sebab itu setia dengan istri masa mudamu. Jangan pernah buka cabang dengan istri muda. Hendaklah anak cucumu menjadi berkat di mana-mana. Bukan di mana-mana anak cucumu. Haleluya. Amin. 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 Nah sekarang nih. Selayaknya seperti itu. Tiada satupun yang sanggup memisahkan engkau daripada kasih Kristus. Karena sekarang Kristus ada di dalam engkau dan engkau ada di dalam Kristus. Sehingga tiada satupun yang sanggup mampu memisahkan engkau. Berikan kemuliaan buat Dia. Haleluya.
Hukum dosa dan hukum maut tidak lagi berkuasa di dalam hidup kita. Tetapi rohnya yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan dengan roh itu, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, dia mendemonstrasikan manifestasi iman. Karena setelah kita di dalam Yesus, maka hidup kita sekarang aduh. Apa sih definisi berkat buat kamu? Berkat, aduh, buat saya bukan intan emas perak berlian. Apalagi model kayak begini, aduh. Saya pakai berlian 2 karat aja, gaya saya, khotbah saya beda. Saudara-saudara. Itu bukan memberkati, nyebelin ya, haleluya. Betul? Kadang-kadang saya kalau lihat hamba-hamba Tuhan, berliannya, itu saudara-saudara. Dalam hati lu gak punya perasaan kali ya. Amin. Lo lagi gini-gini yang dibawa lagi, Tuhan kontrakan. Lagi gini-gini yang situ doa, jatuh kayak lu jatuh, gua telan pokoknya, haleluya. Amin. Makanya saya gak suka pakai berlian itu. Kenapa? Ya memang gak punya. Loh, karena I'm the jewel. Karena saya berliannya Tuhan. Amin. Loh, saya kan apa ya namanya? Dari jurang kebinasaan, dari lumpur rawa, Tuhan mengangkat saya. Artinya dari berlian mentah yang belum diproses. Amin. Tapi lihat, pada waktu saya belum diproses, saya ada di dalam lumpur hidup itu. Semakin saya berusaha, semakin masuk saya ke dalam, saudara. Tapi lihat, kayu salib itulah yang menjembatanin saya, yang menarik saya. Dan di tempat itu Tuhan poles, Tuhan bentuk jadikan. Akhirnya dia pajang deh saya di sini, berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Amin. Bilang sama sebelahnya, bukan di jarimu berlian, engkau adalah berliannya Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Makanya saya suka gak pakai ya, karena memang gak punya, terus gak apa-apa, karena memang ini loh Tuhan, haleluya. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Selanjutnya lihat, ya, pada waktu kita berkat itu bukan hanya sekedar materi menyertai. Materi cuman mantes-mantesin kamu. Jadi kalau belum diberkati ya memang belum pantas, gitu aja, haleluya. Amin. Daripada kalau belum pantas sudah dikasih suka norak kan gitu. Amin. Amin. Waktu belum punya kan gue setia banget dengan isi I love you honey. Wah. Tuhan tahu diberkati dikit lu buka cabang. Tahan dulu malaikat berkatnya, haleluya. Bikin dia bertobat dulu yang benar, haleluya. Amin. Sehingga pada waktu diberkati ntar jadi berkat, bukan jadi kutuk. Lihat Tuhan mereka-rekakan setiap keadaan kita. Amin. Karena Anda penduduk tempat tinggi, setan gak bisa nyentuhmu. Kalau Tuhan bilang jangan kaya dulu, lu sampai ayam tumbuh gigi juga gak kaya. Tenang aja, haleluya. Amin. Karena berkat buat Tuhan, beda konotasi berkat buat kita. Berkat buat Tuhan, lihat, dia bukan kasih tangannya, tapi dia kasih dirinya. Dia kasih dirinya. Apa sih diri Tuhan? Tanya sama sebelahnya, Tuhan itu apa sih? Ya Tuhan. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman menjadi yang kita kenal di dalam nama, dan Yesus berkata, apabila kebenaran itu memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh benar. Apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh benar. Apabila roh Allah turun atas kamu, maka kamu akan berarti Allah Tuhan dan rohnya adalah kebenaran. Haleluya. Bukan kebenaran. Haleluya. Amin. Adalah kebenaran. Lihat, berkat buat kita. Kita yang tadinya tidak benar karena dosa, dan setelah dosa kita dipindahkan kepada tubuhnya, maka tubuh ini yang tadinya tidak benar, sekarang tempat kebenaran Allah bermanifestasi di dalam hidup kita.
dari nggak benar masuk yang benar, perubahan pasti terjadi. Amin. Orang lihat Jack heran, casingnya masih sama ya. Cuman begitu dekat kamu sekarang perkataanmu berubah. Sorot matamu juga berubah. Kalau dulu kan najis banget tuh mata, haleluya. Tapi sekarang love. Terus mereka tanya, heran ya. Saya cuma bilang sama mereka, hey bro, jangankan kamu, gue juga heran, haleluya. Amin. Kenapa? Karena saya juga mengetahui, saya bisa merasakan, saya bisa melihat ada satu kuasa yang bekerja di dalam hidup saya. Haleluya. Amin. Bagaimana tidak? Orang yang hancur seperti itu dulu sekarang berubah bisa jadi pendeta. Siapa yang ngerjain? Manusia, pendidikan, kampus teologi, ilmu pengetahuan. Nehi si merekete. Haleluya. Amin. Hanya Yesus yang mengerjakannya. Hanya Roh Allah yang mengerjakannya. Dengan cara bagaimana? Dia membenarkan. Setelah dia membenarkan, dia berikan kebenaran itu hidup di dalam hidup kita. Amin. Nah, sebagai orang benar, coba kita lihat Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, ya. Coba Roma 1 ayat 17, sebab apa katanya? Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti tertulis. Apa katanya? Orang benar akan hidup oleh iman. Wow. Gembala senior berkata tahun ini tahun iman. Yes. Amin. Jangan terus gemeter dulu begitu dengar iman. Setan gemeter dengar iman kita. Haleluya. Amin. Tapi kita bersuka cita karena iman give. Iman pemberian. Dan jika Tuhan beri, dia pilih dan dia tahu siapa yang dia beri dan siapa yang dia percaya. Dan Anda adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Untuk iman itu bermanifestasi. Karena sebelumnya dosa membuat kita kehilangan iman. Sekalipun kita punya iman tapi belum tentu iman kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Dan tapi sekarang kita semua punya iman ilahi, iman yang tidak pernah mungkin bisa gagal. Dari mana datangnya iman? Iman timbul bukan dari hatimu. Bilang mas sebelah, hati lu paling gak bisa dipercaya bro. Haleluya. Sorry ya, dikit-dikit hatiku berkata, capek deh, haleluya. Apalagi ibu-ibu, rasa-rasanya bau lu lain nih, baunya lain. Baunya lain, darah Yesus. Iman bukan logika, tapi orang beriman punya logika. Iman bukan perasaan, tapi orang beriman punya, bilang mas sebelah, jangan terbalik-balik ya, haleluya. Error nanti. Nah saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Kita tadinya tidak punya iman. Tapi lihat, iman timbul dari pendengaran. Sesuatu dari luar diri kita. Nah pendengaran akan firman. Oleh sebab itu supaya engkau mempunyai iman yang tulen, iman yang murni, iman yang sejati, iman yang gak akan pernah mungkin gagal. Banyak-banyak dengar dan baca firman. Haleluya. Jangan terlalu banyak dengerin tuh. Apa yang ada di dunia? Dolar hari ini 13.000. Dolar mau turun naik, biarin aja. Bapak di surga sanggup mampu memelihara. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bilang mas sebelahnya, sok gaya-gayaan pusing dolar naik. Emang punya dolar lu? Iman kepada Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Nah sekarang karena kita dibenarkan, karena kita sekarang mempunyai iman dan kita hidup dengan iman. Dan di dalam iman ada pengharapan. Setelah beriman bukan berarti kita tidak akan mengalami permasalahan. Justru semakin kau beriman, masalah semakin banyak. Gak ada yang amin, takut. Loh, bagaimana gak masalah? Saya punya
Deket banget sama saya. Dia dulu pertama melayani, mimpin pujian. Orangnya handsome sih. Keren, hatinya baik. Ya Tuhan tahulah siapa yang dipilih. Tiba-tiba di belakang jemaat, aduh ibu-ibu super kaya. Dia langsung bilang, yang ini nih bakal jadi menantu gue. Gitu katanya. Wah. Dan akhirnya dia dapat tuh istri orang kaya. Anaknya orang kaya. Waktu dia nikah cuman modal kantong kresek doang. Haleluya. Tapi modalnya kantong kresek, cuman yang di dalamnya ada kebenaran. Haleluya. Amin. Dan akhirnya dia hidup di bawah kendali kekayaan sang mertua. Wih. Diajarin begini-begini tetap aja orang dia udah orang benar, nggak boleh, mesti benar, usaha benar. Pokoknya pajak juga mesti benar. Sekarang kita juga nggak boleh nipu, nggak boleh bohong, nggak apa-apa. Sampai dibilang bini, lu si orang percaya jangan tolol banget lu ya, gitu. Dan untuk itu apa yang terjadi? Akhirnya usahanya memang menurun. Karena dikelilingi dalam dunia usahanya oleh orang-orang yang tidak benar. Semua yang tidak benar sepertinya diuntungkan. Tapi belakangan ini saudara, yang tidak benar lagi dibredel semuanya saudara. Sehingga barang numpuk, permintaan banyak, yang ngerjain gak ada. Nah semua cari siapa yang bisa kerjain nih. Ternyata yang bisa kerjain cuman dia tuh. Cuman dia, karena dia orang benar, semua izin-izinnya benar, bayar pajaknya benar, kerjaannya benar. Semua order tuh masuk ke dalam hidupnya. Wah, coba lihat. Orang benar hidup di dalam iman, pengharapannya tidak akan pernah dikecewakan. Hari-hari ini orang benar diberkati, bahkan pelipat gandaan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bilang mas sebelahnya, kalau udah benar bertahan benerlah. Amin. Sebaliknya kan kamu yang tahu, buruan bertobatlah kalau nggak benar. Amin. Buat Tuhan masalah kecil, begitu Anda berbalik saja kepada dia, wow, langsung anugerahnya dicurahkan di dalam hidupmu. Haleluya. Dia tidak pernah memperhitungkan setiap kesalahan kelemahan kita waktu yang lalu, kecuali manusia. Amin. Tapi Tuhan gak pernah memperhitungkan. Begitu kamu berbalik kepada dia, tangannya langsung berbalik dan memberkati kamu. Haleluya. Amin. Dan sekarang sebagai orang benar, kita hidup di dalam iman. Dan iman itu harus berpengharapan. Di dalam iman, kenapa timbul pengharapan? Karena masalah ada di dalam hidup kita. Anak Tuhan jangan pernah takut masalah. Di sepanjang musim hidupmu, masalah itu pasti kapan kamu gak ada masalah? Pada waktu kamu, siapa yang gak mau masalah? Bilang mas sebelahnya, udah ngerti lo sekarang. Berarti orang yang gak mau masalah, berarti dia cepat mau. Bilang mas sebelahnya, masih banyak rencana Tuhan dalam hidupmu, jangan dulu. Haleluya. Berarti di sepanjang hidup kita masalah adalah bagian dari hidup kita. Dan sebagai orang beriman yang dibenarkan dan hidup di dalam pengharapan, masalah yang ada justru membuat hidup kita semakin menjadi hidup. Saudara gak percaya orang yang hidup tapi gak punya masalah, ntar saya ajak kalau mau ke rumah sakit jiwa di Grogol. Dia hidup tuh, matanya melotot ke depan, mana lo? Nggak ada masalah. Amin. Tapi selama engkau hidup, masalah itu senantiasa ada di dalam hidupmu silih berganti. Tetapi lihat, orang yang berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang kasih adanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi dia. Dan selanjutnya, setelah kita hidup sebagai orang benar, maka kita harus hidup sebagai orang jadikanlah benar itu berkat. Allah tidak menanggulangi akibatnya, tetapi Allah menanggulangi sebabnya. Sakit, paru-paru TBC. Sembuhin dong, sembuhin lu. Berhenti dulu rokok lu, kan gitu. Haleluya. Amin. Minta disembuhin, dong, sembuhin. Sampai ayam tumbuh gigi lu baru sembuh, kan gitu. Haleluya. Amin. Seringkali kita minta Tuhan menanggulangi akibatnya.
tetapi bukan sebabnya. Haleluya. Amin. Nah, Tuhan menanggulangi kita bukan akibatnya tetapi sebabnya. Sebabnya adalah dosa. Dosa membuat kita kehilangan kebenaran. Tetapi setelah Yesus mati buat dosa kita, maka kebenaran itu dikembalikan kepada kita. Kebenarannya, mata dan hati Tuhan senantiasa tertuju kepada hidup saudara. Berikan kemuliaan bagi Dia. Dan kebenaran yang hidup di dalam hidup kita baru di sini dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu bukan akan, tetapi di situ dikatakan kamu telah. Kalau nggak ngerti telah, bahasa Jakarta bilang sudah. Haleluya. Nggak ngerti juga, saya nggak ngerti mesti pakai bahasa apa lagi. Haleluya. Sudah, telah disembuhkan. Mujizat bagi saya. Pada waktu Tuhan mengutus saya untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya bisa lihat orang dilawat dan dijamah Tuhan. Padahal yang saya sampaikan, aduh. Ada teman saya di Malaysia, ke pedalaman jauh banget. Saya juga naik, udah naik pesawatnya jauh banget lagi. Udah sampai di Sabahnya juga naik mobilnya kurang lebih hampir 5 jam lagi. Lewat gunung dan bukit. Saya bilang di mana gereja ini, haleluya. Tapi begitu sampai di tujuan, wah Tuhan. Ada 3 malam KKR di sana. Setiap malam yang datang antara 2.000 sampai 3.000 jiwa, saudara. Wah, luar biasa. Dan sampai di sana saya udah nggak bisa ngomong apa lagi karena keterbatasan bahasa. Amin. Kasih firman yang teologinya dengan istilah-istilah yang tinggi, akhirnya dia pada nggak ngerti. Gua doang yang ngerti, kan repot. Haleluya. Amin. Amin. Loh, kita mempelajari sesuatu yang sulit agar disederhanakan dengan bahasa sehari-hari. Amin. Bukan untuk memamerkan kepandaian kita dengan istilah-istilah bahasa. Yang lain apalagi cim-cim, dia ngomong aneh, gue nggak ngerti itu. Haleluya. Amin. Enggak. Kita mempelajari semua yang sulit supaya disederhanakan tanpa menghilangkan makna kebenarannya. Haleluya. Amin. Setelah di tempat itu enggak ada lagi yang bisa disampaikan selain saya cuma bersaksi. Bagaimana Tuhan mengangkat hidup saya. Saya di narkoba 17 tahun. Hidup keluar masuk kantor polisi dan penjara. Gue gak bangga banget ceritainnya. Nah, kalau boleh gue nyeritainnya juga malu. Cuman ya Tuhan suruh, udahlah hancurin aja diri gue Tuhan. Haleluya, gak apa-apa dah. Amin. Amin. Gak apa-apa biar diri ini hancur supaya rohnya ngalir kan gitu. Haleluya. Amin. Ini kadang-kadang kita diri gak mau hancur gitu. Minta roh ngalir darah Yesus. Gak bisa. Akhirnya hancur. Ceritain. Aduh, dulu Saman Leven kumpul kebo. Puji Tuhan ketemu Yesus kebo jadi orang lagi. Haleluya. Amin, saudara. Wah, cuman bersaksi. Dan ditutup dengan lihat, crying out, berseru kepada Tuhan. Pada waktu saya sudah sampai pada pintu gerbang maut. Poinnya di tempat itu, diajak umat Tuhan untuk berseru kepada Tuhan. Modelnya siapa? Saksinya siapa? Ya saya. Saya yang jauh lebih jahat dari semua yang ada. Tapi pada waktu saya berseru kepada Tuhan, Tuhan gak tolak saya. Tetapi Dia menerima serta Dia mengampuni hidup saya. Jika Tuhan mampu lakukan itu kepada saya, Dia juga sanggup mampu lakukan itu terhadap hidupmu. Haleluya. Amin. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka ngerti, mereka dengar dan mereka responi. Gak usah disuruh pakai musik, pujian, penyembahan, mengalirkan emosi terus mancing-mancing ke depan. Enggak. Dia bilang, maju ke depan yang berdua. Maju semuanya. Waduh, begitu maju semuanya 2.000 orang. Waduh. 2.000 orang maju. Wah. Saya bilang Tuhan tolong jangan sampai rebah. Karena rebah yang satu ke belakang repot semua pada benjol. Nanti saya dikomplain. Haleluya. Amin. Akhirnya saya cuma berdoa. Hadirat Allah melawat dan menjamah mereka. Wah. Itu mujizat. Pelipat gandaan buat saya. Haleluya. Amin. Saya udah gak perlu mujizat lagi. Kenapa? Karena saya sudah berjalan di dalam mujizat itu. Amin. Amin. Dari jurang kebinasaan. Udah setengah kaki itu. Jeduk, kalau bukan Tuhan tolong. Gak ada hari ini saya. Setelah Dia selamatkan. Mujizat terbesar. Dan apa yang Dia telah mulai, Dia terus pelihara. Dia lepaskan saya.
dari perbuatan-perbuatan dosa di dalam tubuh saya. Ngerokok, minuman keras, narkotika, seks menyimpang, dilepaskan, dibebaskan, saudara. Dan setelah itu apa? Dia berikan kesembuhan mujizat. Sampai hari ini saya tidak pernah makan obat-obatan untuk memberikan kesembuhan bagi tubuh saya. Karena saya percaya dari kematian begitu ngeri, engkau menyelamatkan saya, maka engkau melepaskan saya dari yang jahat, maka kesembuhan pasti satu paket, bro. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Sembuh sampai hari ini, nggak ada obat-obatan masuk dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya percaya oleh kuasa bilur-bilurnya saya sudah disembuhkannya. Haleluya, amin. Bukan berarti nggak bisa sakit, bisa aja sakit. Ya, karena keteledoran, karena kesalahan. Tapi pada waktu sakit, lihat. Iman yang menyelamatkan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya tetap mempercayakannya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Pernah satu kali sakit gigi. Sakit gigi. Kemana nih? Saya cuma bilang, dokter Tuhan, maaf kalau ada dokter gigi. Dokter, malaikat bilang, dari kematian aja disembuhin, masa ya cuma gigi gak sembuh. Mikir loh, haleluya, amin. Loh, Tuhan ngomong dengan bahasa yang saya ngerti ya, amin. Dan Tuhan juga ngomong dengan bahasa yang kamu ngerti. Gak mungkin bahasa yang kamu ngerti terus Tuhan ngomong dengan bahasa itu ke saya. Error bro, gak nyambung, haleluya, amin. Loh, coba lihat, orang Betawi kalau berdoa serem gak? Dengan dialek Betawinya. Serem. Dia berdoa loh. Babe aneh yang ada di sorge. Dimuliakanlah nama lu. Duh Tuhan diluluhin. Terus Tuhan tersinggung gitu. Ya, bilang sama sebelahnya jangan norak. Tuhan gak tersinggung. Haleluya. Amin. Coba lihat Tuhan berbicara dengan bahasa yang kita ngerti. Kadang-kadang bahasa hari-harinya beda. Begitu sama Tuhan. Oh Tuhan. Malaikat bilang pret. Kadang-kadang, aduh berdosa Tuhan. Kadang-kadang kalau di bawah mimbar ngomongnya aduh ampun, haleluya. Tapi begitu di mimbar, Bapak disuruh. Saya langsung suka agak jauh-jauh tuh dikit sama dia. Horor banget loh kalau ngomong. Karena kenapa saya pujian penyembahan udah masuk dalam dimensi roh. Anak saya sampai bangun nangis loh. Saya haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Bangun anak gue, papa. Saudara bisa bayangin kalau Tuhan berbicara dengan kamu dengan gaya bahasa yang kamu gak kenal, haleluya, ngeri kita, haleluya, amin. Tuhan berbicara dengan kita dengan gaya bahasa yang kita kenal. Dan saya berdoa, Tuhan kemana nih? Tuhan bilang, hei dari kematian gitu ngeri aja Tuhan. Emang Tuhan gak sanggup nyembuhin gigi? Oh iya percayalah. Saya doa. Dalam nama Yesus. Bil-bil Tuhan Yesus. Sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mengganggu kali ya, berisik. Istri saya langsung tok. Ada apa Pak? Gini gigi gue. Sakit gigi Pak. Begitu Pak. Dokter ya Pak. Saya bilang, enggak, saya doa dulu. Tolong tutup pintunya sayang ya. Tutup pintu celak. Dalam nama Yesus. Tok. Bukan lagi. Pak, kenapa Pak? Kesian banget sih lo. Dokter yuk. Bilang enggak, gue lagi doa. Bentar aja. Tutup pintunya. Tutup celak. Dalam nama Yesus. Udah mau nyampe sembuh. Tok. Ulang lagi. Turun lagi. Dia bilang, Pak, dokter gigi. Ini orang benar-benar loh. Keluar. Belum kaget. Kaget dia. Langsung aneh dibanting gitu. Bibrak sama dia. Pasti dia gak ganggu lagi. Saya berdoa Tuhan. Akhirnya nyampe. Sakitnya hilang. Sakitnya hilang, saya keluar. Itu saya lihat muka istri saya paling cakep saat itu tuh, haleluya. Langsung saya bilang, sayang ayo ke dokter. Apa dokter? Galak banget nih.
Ya kan, ya justru sekarang mau ke dokter. Masih sakit gak? Justru sekarang udah gak sakit. Aneh lu ya, waktu sakit gak mau ke dokter. Gue diomelin lagi. Gak ngerti belas kasihan orang lu ya. Gituin. Ya enggak, udahlah susah ngejelasinnya gak ngerti lu. Ya gitu ke dokter. Dokter buka, enggak. Pletak, sakit gak? Enggak, oke sakit. Terus saya tanya, ada dia, kenapa dokter tanya saya sakit dulu? Ya kalau sakit saya gak bisa obatin. Oh gitu, gimana? Sakitnya dulu disembuhin. Oh begitu, kalau sakitnya disembuhin apa? Saya kasih obat. Oh gak perlu dok, saya berdoa aja udah sembuh sakitnya. Tinggal tolong yang bolong tambelin aja dok sekarang, haleluya. Amin. Baru saya bilang sama saya, lo denger tuh ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Amin. Dokter aja gak bisa tanggulangin rasa sakitmu. Amin. Rasa sakit hanya bisa disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Itu berkat hidup di dalam iman dan kebenaran. Haleluya. Kalau berkat-berkat materi, aduh cuman berkat penghiburan. Kadang-kadang gue malu banget nyaksiinnya. Cuman ya gak apa-apa lah sekali ini buat saksiin ya. Haleluya. Amin. Paniko bilang, tahun pelipat gandaan. Mobil gue masih keprek kemarin tuh. Haleluya. Terus saya langsung aminin aja. Terus istri saya bilang, heran ya kamu. Banyak duduk, banyak diem, banyak bengongnya katanya gitu di rumah. Saya bilang iya kamu kerja juga kan, kamu kerja jabatan dia harus dipegang oleh master, paling enggak S2. Tapi dia SMA enggak tamat karena saya doa supaya Tuhan berikan pekerjaan sama dia. Kenapa? Karena gue melulu dikerjain sama dia soalnya, haleluya. Pak, istri kalau nganggur terus juga ribet saudara, haleluya. Amin. Akhirnya dia bekerja dengan jabatan S2 di sekolahan. Dia membawai prinsipal paramis yang ada S1, S2 di bawah dia. Dia SMA aja selesai, haleluya. Dia jadi direktur di perusahaan di sekolah itu. Karena ada relasi teman, terus teman lihat kita hidup sebagai orang benar. Dia percaya karena kita orang percaya, makanya didelegasikan, haleluya. Setelah dia sibuk kerja, baru dia ngeledek saya. Ih, darah Yesus. Diam-diam aja kamu di Ya udahlah, dia nggak ngerti. Satu kali saya berdoa, Tuhan itu istri saya jabatannya tinggi, cuman transportasinya haleluya. Terus dia cuma bilang ya kalau Tuhan mau kasih mobil bolehlah gitu kan. Teman-teman langsung bilang istri lu itu kan mobil bisa dijual pakai DP buat kredit pakai DP. Wah, saya bilang kita hamba Tuhan nggak boleh gitu. Lo orang bisnis aja repot. Anak Tuhan gak boleh hutang, tapi di dunia bisnis hutang modal. Jangan diciak tuh modal, haleluya, amin. Jadinya tar ngutang kan gitu. Kecepatan ngomongnya tuh memang gak ngerti, haleluya. Ludingnya suka lama tuh kalau yang begitu-begitu, haleluya. Amin. Anak Tuhan gak boleh utang, tetapi di dunia bisnis utang adalah modal. Jangan pakai itu modal, ntar berhutang kan gitu, haleluya. Tapi kembangkanlah modal itu dengan cara kerja yang benar. Maka lihat Tuhanlah yang memberkati orang benar. Anugerahnya memagari engkau sehingga engkau beruntung dan tidak menjadi berhutang, tetapi akan memberikan pinjaman dan hutang. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kemuliaan buat dia, haleluya. Saya bilang enggak, kredit enggak. Semakin desak. Jual Jack, jual mobil lo yang ini sekarang tinggal kredit. Masa iya lo pendeta nasional, gue internasional cuman 3 juta aja sebulan gak sanggup. Ih, jangan cobain Tuhan. Amin. Saya gak ada kerja lain selain saya bekerja sama Tuhan. Dan saya gak punya gaji. Dan gak pernah ingin minta gaji dari manusia. Hanya Tuhanlah sumber berkat saya. Sehingga saya punya kebebasan untuk ngomong kebenaran tanpa terhalangi oleh siapapun juga. Haleluya. Amin. Saya bilang enggak. Semakin godaan semakin mau tuh. Roh Kudus cuman dia tindas dengan kesetiaan. Ininya sih mau nih, ininya langsung mau. Cuman ininya bilang enggak boleh. Ininya mau, ininya bilang enggak boleh. Nah, mana yang kamu ikutin, maunya apa enggak bolehnya? Ya elah, bilang mas sebelah kau di gereja tau banget loh. Amin. Amin. Wah, cuman ini semakin gede, ininya semakin kecil loh. Maunya semakin gede tuh. Ini semakin kecil. Tuhan tolong, Tuhan gak tolong, gue gak sanggup. Akhirnya pergi pelayanan satu tempat. Pelayanan itu 10 tahun lalu dia super kaya. 10 tahun gak ketemu terus dia minta pelayanan. Saya bilang ya ilah Tuhan. Keadaannya berubah saudara.
Rumah aja udah tinggal tunggu disita bang. Waduh. Makanya modal jangan suka diciak bro. Haleluya. Amin. Dan selebihnya saya berdoa dan melayani. Dan akhirnya dia dilawat dan dijamah Tuhan. Setelah itu ya namanya orang lagi palit. Jangan tunggu-tunggu dibikinin kopi, tungguin minumin teh deh. Ya kan setelah itu dapat harapkan persembahan kasih. Oh gak usah. Lempeng aja jalan pulang cepet-cepet lari deh. Haleluya. Amin. Amin. Dan setelah itu apa sementara perjalanan anaknya telepon, Pak mampir dong. Menantunya telepon mampir dong. Mampir pas dia lihat saya. Pendeta naik mobil ini. Kenapa emang jangan menghina ya. Mobil dia ada 4 biji saudara. Bagus semuanya. Saya bilang sekalipun saya naik mobil ini tapi saya hidup benar. Saya nggak tahu kamu ini banyak benar gak? Oh jangan salah pendeta, saya juga benar. Oh puji Tuhan kalau begitu. Kalau begitu kita selesaikan di meja makan. Haleluya. Kenapa 2 orang benar ngobrol pasti nyambung kan gitu. Amin. Terus dia bilang maaf ya pendeta, saya mau gantiin mobil pendeta. Setelah dia ceritain tuh yang saya saksiin tadi bahwa dia orang benar tertindas. Tapi sekarang waktunya orang benar diberkati. Haleluya. Amin. Dan di tengah kelimpahannya lihat dia membagikan kekayaannya. Dia pada waktu dilihat pekerjaan Tuhan. Begitu dia bilang seperti itu saya langsung bilang, oh jangan lama-lama bro, cepat aja gantiin. Haleluya. Karena kalau orang benar kan duitnya benar. Haleluya. Amin. Amin. Jangan kepengenan duit benar aja nggak. Jangankan duit benar pendeta, duit jin aja udah nggak ketemu. Ya, kalau udah begitu dengar baik, setan aja udah nggak percaya, malu apalagi Tuhan kan. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Begitu selesai dia ganti dan saya pulang dengan mobil baru. Saya bilang sama istri saya hari ini loh buka plastik. Haleluya. Amin. Begitu saya pulang istri saya kayak, dia bilang tutup mulut lu ntar laler masuk. Haleluya. Amin. Dia tanya apa nih Pak? Oh ini berkat orang benar. Terus dari mana Pak? Hasil bengong-bengong. Hasil duduk-duduk baca firman. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi itu cuman hiburan aja tuh. Hari pertama saya masih cuciin tuh. Buktiin sama Tuhan bahwa menjaga pelihara barangnya. Sekarang aduh udah Tuhan hujan mulu biarin ini ntar dulu. Amin. Kalau yang materi itu hanya sekedar untuk ya penghiburan aja. Haleluya. Amin. Tapi berkat sebenarnya adalah engkau dipandang benar oleh Tuhan. Engkau layak menerima segala kemuliaan. Engkau layak untuk menerima segala berkat dari Tuhan. Sehingga melalui hidupmu engkau memperwakilkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara diberkati? Amin. Bilang mas sebelahnya orang benar tuh gue banget. Amin. Anda dibenarkan di tempat ini dan selebihnya hidupilah kebenaran itu di luar sana. Maka Tuhan akan memberkati orang benar. Haleluya. Amin. Apalagi nih lagunya. Kamu jadi nyanyi. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak